رمضان فرصة العمر ونور في مدى الدهر ويحكي رقة النهر ففيه ليلة القدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت. Ini juga dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha qalat, wis dawuh sapa Aisyah, dakhala manjing alayya ing atase ingsun sapa annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalem dina suci. Faqala, nuli dawuh sapa kanjeng Nabi, hal indakum syai' ana ta iku ing dalem ngersa sira syai'un utawi suci-wici panganan maksudnya. Faqulna, nuli ngucap sapa kita tegese Aisyah, la boten wonten panganan. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi, fa inni mangko satemene ingsun idzan iku shaimun wong kang poso. Suma atana nuli teka ing kita yauman ing dalem dina suci akhir kang weneh. Faqulna mangko ngucap sapa ingsun, hadiah dan paringi hadiah lana maring kita haisun panganan saking susu kang kempel. Faqala nuli dawuh sapa kanjeng Nabi, arinihi dutuhna sapa sira wadon ing ingsun ing hais. Falaqad asbahtu mongko teman-teman wis isu-isu sapa ingsun iku shaiman wong kang poso. Faakala nuli dahar sapa kanjeng Nabi. Rawahu Muslimun. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu ketika Nabi datang kepada Sayyidah Aisyah, kemudian beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah, apakah ada makanan? Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan enggak, tidak ada makanan. Maka kemudian Nabi bersabda, kalau begitu saya berpuasa. Artinya saya niat untuk puasa saja, karena enggak ada yang dimakan. Kemudian beliau berniat untuk puasa. Di hari yang lain, ketika Nabi bertanya dengan pertanyaan yang sama, apakah ada makanan? Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, ya ada. Tadi ada hadiah untuk kita, sebuah makanan hais namanya, yaitu makanan yang terbuat dari susu. Kita nggak tahu seperti apa wujudnya, tetapi ada makanan yang dihadiahkan orang kepada beliau. Karena beliau itu menerima hadiah dan beliau makan dari hadiah. Kalau sedekah kemarin enggak, kalau zakat beliau enggak. Tapi ada sedekah makanan, ada hadiah yang berupa makanan disampaikan oleh Sayyidah Aisyah kepada beliau. Kemudian Nabi bersabda, tunjukkanlah, perlihatkan, arinihi, perlihatkan makanan itu kepadaku. Tadi itu aku itu sudah berniat puasa, tetapi kemudian beliau memakannya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan yang pertama, puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Puasa sunnah itu boleh untuk dibatalkan. Berbeda dengan puasa wajib. Kalau seseorang sudah memulai harinya dengan puasa wajib, apakah itu puasa Ramadan, apakah itu puasa nazar, apakah itu puasa qadha, kalau itu adalah puasa wajib, maka tidak boleh dibatalkan, harus dilanjutkan sampai dengan maghrib. Tetapi jika puasa yang kita lakukan itu adalah puasa sunnah, kita boleh untuk membatalkannya. Boleh untuk membatalkannya. Seperti yang dilakukan Nabi. Pagi-pagi beliau sudah berniat untuk berpuasa. Tetapi ketika bertanya kepada Sayyidah Aisyah, kemudian ada makanan di situ, maka Nabi kemudian membatalkan puasanya dan beliau memakan makanan tersebut.
Apalagi kalau kita misalnya ada sesuatu hal yang lebih penting untuk kita lakukan, artinya lebih penting bagi kita untuk membatalkan puasa kita karena puasa itu sunnah. Misalnya kita bertamu kepada seseorang, kemudian disuguhkan makanan-makanan, sedangkan kita bertamu sendiri. Kalau kita ada teman misalnya yang nggak berpuasa, maka teman itu yang bisa memakan makanan yang dihidangkan oleh oleh tuan rumah. Apalagi tuan rumahnya sudah bersusah payah, sudah terlihat dia susah payah kesana kemari beli dia masak minuman, dia beli makanan kesana kemari, begitu dihidangkan kepada kita, kalau kita tidak memakannya, maka dia akan kecewa. Tuan rumah akan kecewa. Dia sudah susah payah mencari makanan untuk kita sebagai tamu, untuk menghormati kita sebagai tamu, ternyata nggak kita makan. Kan dia menjadi kecewa. Maka di sini kita lebih baik kita membatalkan puasa kita jika itu sunnah. Jika puasa kita wajib, jangan dibatalkan. Tetapi jika itu sunnah, maka kita di sini dalam kondisi seperti ini kita lebih baik untuk membatalkan puasa sunnah kita. Atau kita sebagai tuan rumah, ada tamu yang dia tidak berpuasa, kemudian kita hidangkan makanan-makanan. Jika kita nggak puasa, apabila kita puasa tidak ikut merahapi tamu itu dalam makan minum, dia akan segan untuk memakannya karena tuan rumahnya puasa. Maka di sini kita jika membatalkan puasanya, maka itu baik karena untuk menjaga menjaga tamunya, jangan sampai dia sakit hati atau dia kecewa. Intinya bahwa puasa sunnah itu bisa dibatalkan. Sebagaimana sholat sunnah itu juga bisa dibatalkan.